Prinsip Bushido Kyokushin Karate. Kita sering dengar kalimat Bushido di dunia seni bela diri karate, terkhususnya Kyokushin Karate. Lalu apa itu Bushido? Dan apa pengaruhnya terhadap Kyokushin Karate? Belum kita membahasnya lebih jauh. Bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Karena channel ini berisikan informasi-informasi penting dan menarik seputar dunia Kyokushin Karate. Bushido adalah prinsip para samurai Jepang zaman dahulu, diturunkan secara turun-temurun hingga di saat zaman modern sekarang ini. Prinsip Bushido ini juga lah yang membuat negara Jepang cepat bangkit dan maju serta berkembang setelah Perang Dunia Kedua, di mana sebelum menyatakan menyerah tanpa syarat, Kaisar Hirohito menanyakan tentang berapa guru yang tinggal dan masih hidup, karena Kaisar Hirohito tahu bahwa prinsip Bushido ini sangat ampuh diturunkan dan disebarkan melalui dunia pendidikan. Jepang adalah negara maju, walau luas negaranya tidak seluas negara Indonesia. Bahkan sumber daya alamnya juga tidak semakmur negara Indonesia. Namun kemajuannya sudah cukup unggul dan diakui di seluruh dunia. Bushido terdiri dari 7 unsur sifat manusia pada umumnya. Namun sayangnya tidak banyak manusia yang mampu menerapkannya secara rutin di dalam hidup mereka. Bushido terdiri dari 3 suku kata. Yang dimaksud adalah jalan ataupun cara. Shi yang berarti prajurit. Do ada pertahanan ataupun pembelaan diri. Dan Bushido ini juga dapat diartikan sebagai kode etik dalam kehidupan masyarakat Jepang. Dan ketujuh unsur Bushido ini terdiri dari 7 sumber elemen sifat manusia pada umumnya, dan ketujuh ini adalah yang pertama, Gi yang berarti integritas. Dia akan selalu konsisten atas apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia lakukan. Dia selalu berpegang teguh terhadap komitmen. Jika dia mengatakan A, maka dia akan konsisten tetap mengatakan A. Dia tidak mudah diintervensi. Inilah yang disebut integritas bagi para samurai Jepang terdahulu. Jika dia sudah mengatakan iya, maka dia akan konsisten dan tetap komitmen mengatakan iya walau nyawa taruhannya. Para samurai di zaman dulu sering melakukan harakiri jika dia tidak mampu mempertahankan komitmennya. Bagi seorang samurai, lebih baik mati secara terhormat daripada hidup tidak bermartabat. Yang kedua adalah Yu yang berarti keberanian. Berani dan cepat mengambil keputusan dan siap dengan segala risikonya. Berani kaya dan juga berani miskin. Berani sukses, juga berani gagal. Berani hidup, juga berani mati. Berani bukan berarti nekat. Dia mengambil keputusan dengan berani, tentunya sudah berbagai pertimbangan-pertimbangan seperti kebenaran dan kejujuran. Jika dia sudah mengambil keputusan dengan berani, maka dia akan siap mempertanggungjawabkannya dengan segala resiko yang ada, seperti Gi, di mana keberanian ini harus dimiliki oleh Kyokushin Karate, khususnya sabuk hitam, karena sebagai syarat utama untuk sabuk hitam harus siap jika dibutuhkan
jika dipanggil untuk bertarung, kapan dan dimanapun harus selalu siap. Dan itu pernah saya alami ketika secara mendadak saya dipanggil untuk melakukan pertarungan atau menguji atau menseleksi Kyokushinkai yang datang ke pusat pada saat itu. Maka begitu saya ditelepon harus hadir, saya segera hadir ke dojo pada saat itu. Dan begitulah prinsipnya Kyokushin Karate yang dikatakan berani, you. Seperti Kenji Midori dengan julukan raksasa kecil. Dia berani dan siap bertarung dengan lawan yang jauh lebih besar daripada dirinya. Begitu juga Kyokushinkai yang wanita suruh bertarung dengan Kyokushinkai pria, maka dia selalu siap untuk bertarung. Jadi inilah you yang ditanamkan kepada prinsip Bushido Samurai ke Kyokushin Karate. Yang ketiga itu Jin, yang artinya kebaikan, kemurahan hati, atau kasih mengasihi sesama manusia. Dan Jin inilah yang menjaga keseimbangan dari semua unsur-unsur dalam Bushido. Mereka selalu menghormati, bukan hanya kepada pimpinannya ataupun atasannya ataupun orang tuanya. Mereka menghormati bahkan musuhnya. Makanya kita sering melihat kebudayaan Jepang itu sering menghormati kerabatnya atau menyapa dengan menundukkan kepala, dengan kerendahan hatinya. Jin inilah yang membuat mereka mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, punya hati dan perasaan. Mereka tidak akan menindas lawan yang sudah lemah ataupun kalah. Dan prinsip itu jugalah yang diterapkan kepada Kyokushin Karate, di mana pada saat pertarungan, jika lawan sudah terjatuh tidak diizinkan untuk diserang. Atas dasar itulah masyarakat Jepang tidak banyak bicara. Mereka lebih banyak bekerja dan belajar daripada berbicara. Makanya jarang sekali kita lihat negara Jepang itu mau ikut campur atas persoalan-persoalan orang lain, bahkan negara lain. Yang keempat itu kei, yang artinya rasa hormat. Mereka akan selalu menjaga kehormatan mereka dengan menghormati orang lain. Dimana juga Kyokushin Karate ini selalu sebelum bertanding harus menghormati kepada para pimpinan, wasit atau susin, dan kepada musuhnya, lawan bertandingnya. Dia juga harus memberikan rasa hormatnya. Dan setelah bertarung juga sudah hancur-hancuran, sudah sakit, begitu emosionalnya mereka pada saat pertarungan berlangsung. Begitu selesai pertarungan, mereka akan memberikan rasa hormat dan menghormati sesama petarung dan saling berpelukan. Yang kelima itu makoto, kejujuran dengan tulus setulus-tulusnya. Ketulusan ini juga ada di Kyokushin Karate, di mana para shinsei selalu dengan tulus mendidik murid-muridnya seperti anak mereka sendiri. Yang keenam itu Meyo, yang berarti martabat, kemuliaan ataupun marwah, di mana pada prinsipnya para samurai selalu menjaga marwahnya dengan kejujuran, rasa hormat, dan komitmen terhadap janji. Jika dia sudah menjanjikan, maka dia akan tepati. Walau apapun halangannya, dia akan selalu berusaha menepati janji-janji yang telah
dia sepakati. Begitu juga di Kyokushin Karate. Itu ada sabda Prasetyo Dojo yang harus ditanamkan, diterapkan di dalam kehidupan pribadi para Kyokushinkai. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ialah Jugo, yang artinya kesetiaan dan loyalitas. Seorang samurai, dia akan selalu setia dan loyalitas terhadap pimpinannya. Jika pimpinannya itu sukses, dia akan tetap setia. Dan jika pimpinannya itu bangkrut ataupun miskin, dia tetap bertahan dengan kesetiaannya dan jiwa loyalitasnya. Dan ini adalah ketujuh sumber elemen prinsip para samurai Jepang yang dinamakan dengan Bushido. Silahkan tulis pendapat Anda tentang Bushido Kyokushin Karate di kolom komentar video ini. Saya, Tertib Kena Mingala. Pos.